Para pemimpin dunia memadati ibu kota Iran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Prosesi ini menandai babak akhir yang emosional setelah Ayatollah Ali Khamenei gugur pada usia 86 tahun akibat serangan udara gabungan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel. Lalu apakah ini menjadi penanda akhir konflik Amerika Serikat dan Iran atau perang kedua negara tetap berlanjut? Selengkapnya kita bahas bersama dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi serta pengamat hubungan internasional Presiden University Teuku Reza Shah dari sambungan daring. Selamat pagi Mas Hasibullah, Pak Reza. Selamat pagi Indonesia, salam dari Presiden University. Baik, sehat-sehat selalu Pak Reza dan juga Mas Hasibullah. Saya ke Mas Hasibullah terlebih dahulu. Kita lihat luar biasa di tayangan sebelumnya, Mas Hasibullah, setelah 4 bulan akhirnya Ayatollah Ali Khamenei dimakamkan, dimulai prosesi pemakamannya pada hari Sabtu kemarin. Apakah Anda melihat ini juga menjadi satu proyeksi pemakaman publik yang paling besar di dalam sejarah modern ini, Mas? Ya, saya rasa mengikuti prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei, kita sebagai manusia dan dari perspektif kemanusiaan merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Ada sakralitas yang begitu kuat di situ, ada harisma yang begitu hadir di situ, dan kalau kita mencatat Mas Bre, paling tidak dalam beberapa tahun terakhir saya merasakan 4 orang yang ada nuansa seperti sekarang ini. Katakan dulu sekali, kurang lebih tahun 2004 itu ada mendiang Yasir Arafat yang sama sebagai tokoh dan pemimpin disambut dan disikapi dengan duka cita mendalam oleh masyarakat Palestina dan juga dunia. Di Indonesia kita tahu ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang kita tahu bagaimana beliau meninggal juga sama meninggalkan duka dan kemanusiaan yang luar biasa. Dan sekitar 1 tahun yang lalu 2025 kita juga diingatkan pada pemandangan yang terjadi di Vatikan. Meninggalnya Paus Franciscus yang sekali lagi manusia menyatu dalam kemanusiaan merasakan sebuah kenyataan agung, kenyataan yang melintasi berbagai macam katakanlah sekat-sekat komunalitas, sekat-sekat satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dan hari ini menurut saya kita menyaksikan kembali fenomena perginya tokoh besar yang disaksikan oleh para pencintanya. Ribuan bahkan jutaan diperkirakan akan mengiringi seluruh proses pemakaman Ayatullah Ali Khamenei. Dan sekali lagi bagi saya ini adalah suatu pengakuan ya yang tidak bisa lagi direkayasa. Ini adalah ekspresi kejujuran, ini adalah ekspresi kemanusiaan. Karena itu saya menyatakan dalam beberapa waktu sebelumnya termasuk di Kompas bahwa secara politik pada akhirnya keputusan untuk menunda proses pemakaman terhadap beliau ini saya mencatatnya sebagai keputusan luar biasa. Karena ini diambil ketika Iran tidak lagi bisa menentukan dirinya apakah masih akan ada atau tidak. 28 Februari serangan dilakukan, targetnya jelas adalah penggantian rezim. Dan berbagai macam tokoh utama telah meninggal. Kalau tidak ada keputusan dan pertimbangan yang matang, maka saya menduga mungkin akan diambil keputusan yang berbeda daripada hari ini. Tapi sekali lagi ini diputuskan untuk ditunda sehingga ada proses yang lebih sempurna dan yang tidak kalah kuat, Mas Bray, menurut saya secara politik. Kenapa kemudian ini diambil hari ini? Ya. Hari-hari ini. Kenapa kok bukan sebelumnya? Kenapa kok bukan nanti? Saya sekali lagi membacanya sebagai pengamat politik, ini ada penekanan-penekanan politik, makna-makna politik yang itu adalah intrinsik di dalamnya, menyatu di dalam sosok yang bernama Ayatullah Ali Khamenei. Persis seperti beliau, beliau bukan hanya tokoh agama, bukan hanya tokoh politik, tapi juga tokoh agama pada waktu yang bersamaan. Dia adalah tokoh spiritual, selain sebagai tokoh kekuasaan. Dan inilah kemudian yang membedakan beliau dengan banyak pemimpin dunia sekarang ini, terutama di Barat, katakan bahkan Presiden Trump sendiri atau bahkan presiden-presiden lain yang hanya notabene menjadi representasi daripada tokoh politik. Nah, Baik. ekspresi ini adalah mencerminkan beliau bukan hanya pemimpin politik, beliau melampaui bahkan melebihi pemimpin politik. Beliau adalah pemimpin spiritual. Bahkan saya menyebut sebagai pemimpin yang
direspon dengan cinta oleh masyarakatnya. Dan semua ini, pemandangan ini adalah bagi saya ekspresi kejujuran Ya. terkait cinta dan harisma yang ada dalam diri beliau. Baik, saya ke Pak Reza. Pak Reza, dengan banyaknya pemimpin dunia, delegasi dunia yang juga datang ke sana, apakah ini juga menjadi bentuk dukungan yang luar biasa besar untuk Iran, dan juga dengan diadakannya di saat ini gitu, Pak Reza, di kala kondisi belum 100% aman dan juga kondusif, apa yang kemudian perlu diwaspadai? Apakah ada ancaman-ancaman tertentu yang kemudian bisa saja datang ketika mungkin dalam tanda kutip Iran sedang fokus ke pemakaman Ali Khamenei? Kalau saya perhatikan cara berpikir Iran adalah mereka negosiasi jalan terus, tapi kesiagaan nasional itu jalan terus. Kesiagaan itu terlihat dari sekitar 20 juta orang yang hadir pada upacara yang mulia hari ini dan beberapa hari ke depan. Ini merupakan momentum nasionalisme bagi masyarakat Iran, juga momentum kesetiaan pada pemimpin tertinggi, kemudian juga momentum untuk siap menjawab tantangan Amerika Serikat. Karena Pak, kalau saya perhatikan para pemimpin Iran, mereka mengatakan sekaranglah saatnya kami untuk menunjukkan kesetiaan kami, karena pemimpin kami nyatakan kesetiaan pada almarhum saat beliau masih hidup, dan sekarang kami nyatakan kesetiaan kembali. Dan ini adalah membangun memori jangka panjang bagi masyarakat Iran bahwa dalam keadaan duka ini mereka semua bersatu ya. Dan ini bukan hanya di Teheran, tapi juga di kota-kota lain seperti Qom, Mashhad, Karbala, dan juga Najaf. Dan dari banyaknya kedatangan para pemimpin dunia, seperti dari Pakistan, Tajikistan, dari Rusia, dari Irak, dari Armenia, dari Turki, dari Cina, dari India, dari Turkmenistan, dari Georgia, dan tidak terhitung duta besar asing yang hadir pada acara itu. Ini menunjukkan bahwa mereka itu bersatu dalam satu peradaban kemanusiaan, dan mereka itu sadar bahwa Iran ini adalah negara yang tidak main-main. Tapi apakah ke depannya ini akan aman? Saya pikir ada 3 faktor yang bisa mempengaruhi perdamaian. Pertama adalah faktor Donald Trump yang terus mengancam. Kedua adalah faktor perdamaian itu sendiri yang rapuh. Dan ketiga adalah faktor keamanan di perairan Hormuz, bagian dalam dan bagian luar yang belum menentu. Perihal faktor Donald Trump itu sendiri, kita melihat ya, dari hari ke hari Donald Trump itu tetap arogan. Di mana dia mengatakan pada hari Jumat lalu, saya memberikan waktu 1 minggu untuk masyarakat Iran untuk acara pemakaman ini. Tapi selanjutnya kalau dia tidak juga tunduk pada aturan-aturan yang saya buat, maka akan ada perang habis-habisan. Dan dia menggunakan kata kunci ini 38 kali di media seperti CNN. Kemudian juga Donald Trump juga mengatakan pada bulan Juli yang lalu bahwa Iran itu harus benar-benar taat kepada peraturan-peraturan itu detail satu persatu. Kemudian juga dia juga kaget bahwa saya tidak sangka ya bahwa rakyat Iran itu mencintai pemimpinnya. Saya pikir dia adalah orang yang dibenci. Tapi kalau begitu tetap juga negara itu harus taat pada negosiasi dengan saya. Dan cuman saya berharap Donald Trump itu tahu hari-hari keramat ke depan ya, di mana pemakaman itu akan dilakukan pada tanggal 9 Juli dan sampai tanggal 18 Agustus itu adalah perkabungan nasional. Jadi kalau sekiranya ada serangan dari Donald Trump atas Iran sampai tanggal 18 Agustus, maka ini akan benar-benar dijawab oleh masyarakat Iran dengan suatu perang habis-habisan. Kemudian juga faktor perdamaian itu sendiri yang rapuh ya. Kemudian juga kita perhatikan krisis di Hormuz itu kemungkinan besar masih terjadi. Jadi untuk itu dapat saya katakan bahwa pemakaman Ayatollah ini merupakan suatu tonggak besar dalam sejarah peradaban Iran, dan saya sangat berharap Amerika itu sadar untuk benar-benar kembali kepada perundingan. Demikian. Oke, baik. Nah, ini yang saya mau tanyakan juga ke Mas Hasibullah, dengan prosesi pemakaman besar Ali Khamenei di Iran seperti itu, kedepannya bagaimana kemudian proses negosiasi maupun juga menuju ke kedamaian ini, Mas? Karena di pemakaman ini juga warga Iran terus teriak soal tuntutan balas dendam. Amerika Serikat walaupun menghormati selama seminggu pemakaman, jadinya kemudian nanti negosiasi akan dilanjutkan setelah pemakaman. Di sisi lain juga Israel sebelumnya menyuarakan ancaman untuk membunuh Mojtaba. Ini bakal nego lagi nggak? Atau bisa jadi malah nanti perang karena masih panas nih antara Israel, Iran, dan juga Amerika Serikat?
Ya, terima kasih Mas Bre. Saya rasa memang membaca perkembangan di Iran dan Timur Tengah secara umum mutakhir itu tidak cukup hanya dibaca dalam perspektif satu ruangan. Ini ibarat seperti kamar adalah ada beberapa kamar yang terkoneksi di antara satu sama lain. Kalau waktu perundingan ya hanya ada dua, katakanlah di Hormuz dengan di perundingan, tapi sekarang juga ada di pemakaman dan perkembangan-perkembangan yang lain. Saya ingin mengatakan kalau dari sisi Iran, sebenarnya Iran sedang melakukan beberapa langkah secara simultan, yang itu semuanya mengarah pada satu kenyataan yang kalau dalam analisa yang saya sampaikan 1 hari 2 hari setelah perang 28 Februari, Iran kemungkinannya dua akan melakukan pergantian rezim atau pengukuhan rezim, maka yang sekarang mulai dilakukan adalah langkah-langkah nyata menuju pengukuhan rezim. Dan itu langkah besarnya sudah diambil dari tanggal 9 Maret ketika Mujtaba dinobatkan sebagai pengganti daripada bapaknya. Dan kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah perundingan yang dalam analisis waktu yang saya catat, itu jelas bagaimana Iran mengalami kayak semacam perubahan posisi dari awalnya tertekan kemudian menjadi menekan Amerika, menekan Israel karena satu keadaan yang mau tidak mau harus dihadapi oleh Amerika terutama terkait dengan kepentingan pemilu. Dan itulah kemudian yang saya melihat secara pasti walaupun perlahan dan simultan Iran melangkah kepada pembangunan dirinya sebagai negeri di Timur Tengah yang berbeda di antara sebelum perang 40 hari dan perang dan setelah perang 40 hari. Sebelum perang 40 hari Iran adalah menjadi sebuah negeri kaya raya tapi kemudian di apa namanya dipersekusi dalam tanda kutip oleh berbagai macam kelompok di Timur Tengah terutama para sekutunya Amerika. Dan kemudian perang 40 hari dijadikan sebagai kesempatan oleh Iran melakukan sebuah perlawanan totalitas, melakukan sebuah perjuangan besar sehingga dia mencapai titik hari ini. Yang kalau kata Galibab, apa yang dicapai oleh Iran hari ini tidak terlepas dari rudal. Karena itu cara berpikir Iran, kata Galibab, adalah kami tidak harus memilih di antara rudal atau diplomasi. Kami harus menggunakan rudal pada satu waktu dan menggunakan diplomasi pada waktu yang lain. Jadi saya melihat hari-hari ini dan ke depan sebenarnya ini adalah sebuah upaya apa namanya pembangunan ulang, pembaharuan Republik Iran mewujudkan yang disebut sebagai Iran pasca perang. Dan bayangannya itu sebenarnya udah nyata bagaimana Iran tidak lagi mau didikte. Dan salah satu yang digunakan misalkan kartu Hormuz, jelas Iran tidak ingin lagi melepas kartu Hormuz, walaupun harus berhadapan kembali dengan Amerika, walaupun harus kembali kepada perang total. Iran berpegang pada Hormuz, dan menurut saya itu sebuah kenyataan yang sangat strategis yang diambil oleh Iran, karena nyatanya Hormuz hari ini jauh lebih efektif menekan Amerika, bahkan dunia secara umum, bahkan daripada nuklir sekaligus. Nuklir hanya menjadi Iran dalam sebuah permusuhan bagi banyak negara, tapi dengan Hormuz justru Iran memberikan peran yang sangat efektif. Dan itu yang dari awal Mas Bre saya sampaikan, ini adalah kartu, ini adalah sayap yang digunakan oleh Iran dalam perang ini, dalam bola lambung. Itu saya sampaikan berulang-ulang semenjak dari perang ini, dan pencapaian Iran hari ini tidak lepas daripada efektivitas serangan bola lambung melalui sayap Selat Hormuz yang sekali lagi kalau kita melihat Iran ke depan, Iran tidak akan melepaskan Hormuz. Bahkan sekarang situasinya juga semakin kuat berpegangan kepada Hormuz. Oke, masih Hormuz yang menjadi andalan Iran tentunya untuk bangkit dan juga menekan Amerika Serikat. Saya kembali ke Pak Reza. Pak Reza, jika kita lihat kondisi saat ini gitu, mungkin Amerika Serikat mikir-mikir lagi untuk menyerang Iran paling tidak dalam masa berkabung pemakaman Ali Khamenei. Tapi bagaimana dengan Israel misalnya? Karena di tengah-tengah negosiasi selalu Israel datang mengacaukan semuanya. Apakah kemudian kita juga patut waspada terhadap ancaman Israel, dan apakah Amerika Serikat bisa ngontrol Israel paling tidak seperti apa yang dikatakan oleh Iran, harus bisa menjaga ataupun mengendalikan dalam tanda kutip hewan peliharaannya? Tepat sekali ya, Israel adalah kekuatan yang luar biasa. Kalaupun Amerika mengatakan ingin mengontrol Israel, tapi dalam kenyataannya justru Israel yang mengontrol Amerika Serikat. Kita perhatikan misalnya ya, perusahaan-perusahaan multinasional itu selalu mengupayakan kontrak itu selalu dibuat. Kemudian kalangan AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, itu selalu bermain
dalam proses naiknya elit-elit Amerika Serikat, legislatif, eksekutif, yudikatif, kemudian juga di level gubernuran, kemudian mereka juga selalu bermain pada saat ada pengambilan keputusan. Jadi saya pikir Israel tidak mau diganggu oleh siapapun, karena kita sebagaimana pernah dinyatakan oleh Benyamin Netanyahu sendiri, selama saya masih memimpin dan juga pemimpin Israel ke depan, itu namanya Palestina itu tidak pernah ada, tidak akan pernah ada, dan juga Israel Raya itu akan terus berlanjut. Jadi ini yang saya pikir harus diwaspadai, bahwa kemungkinan besar Israel dapat saja melakukan berbagai aksi-aksi di laut. Misalnya mungkin saja akan terjadi yang namanya accidental detonation, ada kapal yang mendadak meledak, kemudian ternyata kapal tersebut diledakkan secara remote oleh Israel. Ini kemungkinan besar terjadi, seringkali dilakukannya, dan kemungkinan juga akan ada aksi-aksi terpisah yang merupakan suatu false flag. Istilahnya itu lempar batu sembunyi tangan. Sembunyi tangan kemudian menciptakan krisis antara Amerika Serikat dan Iran. Dan untuk itulah saya perhatikan Israel itu selalu punya kemungkinan. Misalnya kita perhatikan pada saat hari-hari terakhir bulan Juni silam, bukankah Israel memprakarsai perundingan trilateral antara Israel, Lebanon, dan juga Amerika Serikat, yang intinya adalah Amerika Serikat akan datang ke Lebanon untuk memperkuat ekonomi dan juga mendukung angkatan bersenjata Lebanon, dan kemudian pada saat yang sama, ini adalah saat-saat di mana UNIFIL akan mengakhiri tanggung jawab mereka, dan untuk itu dapat dikatakan bahwa dengan adanya perjanjian baru ini, trilateral ini, maka Hezbollah itu kemungkinan besar akan tersingkir. Jadi dengan demikian perluasan wilayah Israel akan masuk ke seluruh wilayah Lebanon. Ini yang harus diwaspadai. Dan pada saat yang sama, emosi di Iran sedang sangat tinggi. Sedang ada penyatuan spiritual antara masyarakat dengan pemerintah mereka. Dalam kondisi seperti ini, bila pemerintah Iran merasa bahwa kelompok-kelompok pro-Iran itu sedang terganggu, teraniaya, dan ada potensi dimusnahkan, maka tidak mustahil Iran akan melakukan langkah-langkah strategis di berbagai titik di Hormuz dan juga di luar Hormuz. Demikian. Baik. Saya kembali ke Mas Hasibuloh. Mas Hasibuloh, jika kita bicara soal perundingan yang kemungkinan akan dimulai lagi setelah rangkaian pemakaman Ali Khamenei berakhir seperti itu, apakah kemudian ke depannya ini Iran masih akan getol untuk mempertahankan Selat Hormuznya dan masih membahas lagi-lagi soal Selat Hormuz, sementara isu-isu lain mungkin akan lebih dikesampingkan, pokoknya Selat Hormuz beres dulu nih? Ya, sebenarnya kalau kita baca perkembangan-perkembangan yang ada, termasuk di perundingan itu yang saya bilang tadi, itu kayak Iran sedang membangun masa depannya, Iran ke depan, walaupun memang berbeda-beda, tapi strukturnya menurut saya nggak jauh berbeda. Yang pertama, bagaimana Iran ke depan akan lebih berdaya, itu bisa dibaca dari kesepahaman terkait dengan pembukaan sanksi dan pencairan aset yang dibekukan gitu ya. Lalu kemudian melalui manajemen ulang Selat Hormuz, itu lagi-lagi substansinya adalah kurang lebih sama. Bagaimana Iran ke depan itu akan menjadi Iran yang menentukan di kawasan. Dia tidak akan lagi terpinggirkan, dia akan menjadi faktor di kawasan. Bahkan berkaitan dengan penghentian semua perang di semua front, terutama di Lebanon, itu artinya apa? Artinya adalah tangan-tangan Iran, kuasa-kuasa Iran itu makin kuat menentukan. Tidak perlu senjata, karena cukup dengan kesepahaman dengan Amerika, maka mau tidak mau Israel harus out dari Lebanon. Coba bayangkan, ini Iran tidak menggunakan senjata, tapi dia menggunakan kesepahaman dengan Amerika untuk memaksa Israel out daripada Lebanon. Karena itu, kalau kita baca respon daripada Israel menyadari cara main Iran yang di balik layar, di balik perundingan, tapi dia meneguhkan kekuasaannya, meneguhkan dominasinya. Karena itu, kalau kita baca politik Israel, Netanyahu, dia tidak ingin tunduk kepada Iran, dia tidak ingin tunduk kepada dominasi Iran, dan yang digunakan adalah yang disebut oleh Pak Reza tadi, yaitu kesepakatan kerangka awal di antara dirinya dengan otoritas Lebanon yang juga dimediasi oleh Amerika melalui Menlu Amerika. Jadi Bre, kalau kita baca dalam kacamata yang struktural tadi, maka sebenarnya Iran sekali lagi dia sedang membangun ulang jati dirinya, atau memperbaharui sekaligus mengukuhkan semangat revolusi dalam dirinya, dan pemakaman sekarang adalah merupakan sebuah modal ke depan. Karena sekali lagi saya tadi sampaikan, kalau kemudian ini dilakukan sekarang, salah satu jawabannya adalah karena
akibat daripada perundingan dengan Amerika, sebenarnya di Iran juga terjadi yang disebut sebagai faksionalisasi. Jadi bagaimana kelompok-kelompok yang lebih keras itu tidak ingin sebenarnya kesepahaman ini berlanjut. Ya. Mereka ingin tetap lanjut dengan logika perang. Nah, pemakaman ini tidak lain kalau saya memaknai secara politik adalah upaya untuk memperbaharui, untuk memperkuat kembali semangat revolusi Iran, persatuan Iran yang itu akan digunakan oleh Iran ke depan untuk membentuk Iran yang baru, yang menentukan di Timur Tengah, yang menentukan di Teluk, bahkan kalau tidak hati-hati, bukan tidak mungkin Amerika akan semakin tersingkir dari lapangan di Timur Tengah akibat daripada pola-pola permainan yang dimainkan oleh Iran. Oke. Misalnya terkait dengan pengamanan Teluk, sekarang itu kan publik sudah tahu kenapa masih ada Amerika. Bukannya Amerika itu dibutuhkan untuk mengamankan Teluk dari serangan luar dan dalam. Perang 40 hari, Iran membuktikan bahwa itu tidak membuktikan apapun. Karena rudal Iran, serangan Iran bisa mencabik dan menghancurkan negara-negara Arab Teluk. Nah, oleh karena itu, walaupun Teluk sekarang mungkin secara retorika masih konsisten dengan status dengan kerjasama dengan Amerika, tapi saya menduga di dalam kebatinan yang lebih dalam juga ada kegelisahan kalau tidak mau melibatkan Iran ke depan. Dan itu artinya Iran pasca perang Ya. akan berbeda dengan Iran sebelum perang. Oke, momen untuk memperkuat posisi dan juga citra baru buat Iran semakin kuat di kawasan seperti itu. Saya kembali ke Pak Reza. Pak Reza, ini terakhir saja Pak Reza. Ini kan dari masyarakat Iran masih terus mendesak untuk bisa membalaskan dendam atas kematian Ali Khamenei. Di satu sisi apakah Iran ini akan menyerang terlebih dahulu atau ya udah kalau misalnya saya diserang saya baru menyerang balik. Dan kemudian ke depannya bicara soal negosiasi, Pak Reza, apakah kemudian yang perlu dibahas oleh kedua negara dengan mediator ini adalah bukan lagi poin-poinnya karena sudah ada 14 yang lalu sudah ada 14 poin yang di pertengahan Juni, tinggal bagaimana penjembrengannya, detailnya seperti apa dan juga bagaimana ketaatan dari poin-poin tersebut seperti apa, Pak? Pertama, apakah Iran akan menyerang dulu? Dalam tradisi Islam, mereka tidak akan menyerang terlebih dahulu, tapi mereka akan bertahan. Itu yang pertama. Kemudian perihal detail dari perjanjian, sebenarnya ini akan tergantung pada kualitas Pakistan dan Qatar dalam menengahinya, dalam membedah isu-isu strategis tersebut. Karena kalau seperti dimintakan oleh Iran, nuklir dan Hormuz itu belakangan. Yang awal-awal yang harus dibangun, yang harus diselesaikan dulu adalah isu Anda mengganti kerugian yang kami derita sejak 28 Februari. Kemudian Anda membayar dana-dana kami yang Anda simpan di berbagai bank Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kemudian yang kedua dan yang ketiga adalah Anda harus memperbaiki cara Anda berbicara. Jangan Anda mengancam-ngancam kami terus. Dan ini kan tentunya harus disadari oleh Amerika Serikat. Dan untuk itu prakondisi ini hendaknya dimengerti. Baru setelah Iran percaya bahwa Amerika Serikat itu tulus, bahwa Amerika Serikat itu mampu mengendalikan Israel, baru Iran akan masuk kepada hal-hal yang sensitif, yakni Hormuz dan nuklir. Walaupun bagi Iran, Hormuz dan nuklir itu sama sekali tidak bisa dinegosiasikan. Itu adalah marwah kami, marwah dari peradaban kami yang sudah berusia lebih 4.000 tahun. Sedangkan Anda, Amerika Serikat, baru berusia 250 tahun. Demikian rasa percaya diri Iran yang sangat tinggi dan sebagaimana dimanifestasikan dalam pemakaman yang sangat agung hari ini. Demikian. Oke, prakondisi yang penting tentunya nanti untuk bagaimana memulai lagi negosiasi putaran selanjutnya setelah pemakaman ini selesai gitu ya rangkaiannya. Kita harapkan tidak ada gangguan selama masa berkabung ini dan juga negosiasi nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih Mas Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, dan juga Pak Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional Presiden University sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Pagi, Mas. Terima kasih. Saudara, KPK tidak menutup kemungkinan memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.